الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah pada sore hari kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah yang menjelaskan tentang adab-adab yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk berhias dengannya dan mempelajari adab merupakan pelajaran yang sangat penting sekali. Bahkan para ulama mereka lebih mengutamakan untuk mempelajari adab dari mempelajari ilmu. Mereka mendatangi majelis para ulama yang mereka utamakan adalah untuk mempelajari adabnya para ulama. Kemudian setelah itu mereka menuntut ilmu. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, nahnu ila qalil min al-adab ahwaju bi katsir min al-ilm. Kita untuk mempelajari sedikit dari adab itu kita lebih membutuhkannya daripada mempelajari sekian banyak dari ilmu. Mengetahui sedikit adab itu lebih baik dan kita lebih membutuhkannya daripada mempelajari sekian banyak dari ilmu. Demikian pula yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza taraka al-'ariful adab ma'a ma'rufihi faqad halaka ma'al halikin. Apabila seorang meninggalkan adab, maka sungguh dia telah binasa bersama dengan orang-orang binasa.
di sini menjelaskan kepada kita bahwa seorang sepantasnya untuk mempelajari adab, lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya dan melatih dirinya untuk berjalan di atas adab-adab yang mulia di dalam agama ini. Kemudian kita melanjutkan pembacaan dari kitab Adabul Ishrah. Berkata al-muallif Abu al-Barakat Muhammad bin Muhammad al-Ghazi al-Amiri rahimahullah ta'ala, wa min jawami'iha, yang dimaksud yaitu jawami'ul isyrah, poin-poin pergaulan atau prinsip-prinsip pergaulan. Wa min jawamiha qaulu Ibn al-Hasan al-Warraq, dan di antara yang mengumpulkan adab adalah ucapannya Ibn al-Hasan al-Warraq. Wa qad sa'ala Abu Uthman 'an as-suhbah, di mana Ibn al-Hasan al-Warraq bertanya kepada Abu Uthman al-Hiri yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, salah seorang ulama yang zahid. Al-Warraq bertanya kepada Abu Uthman tentang persahabatan, tentang pergaulan, as-suhbah, tentang muamalah. Maka Abu Uthman rahimahullah ta'ala menjawab, hiya ma'allahi bil adab, bahwa bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan adab. Adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan beliau sebutkan di dalam kitab ini tentang makna al-adabu ma'allah, seseorang beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disebutkan nanti pada halaman yang ke 53, suhbatullah. Dan nanti beliau akan menjelaskan bahwa adab-adab seorang bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, fama Allah Subhanahu bittiba'i awamiri, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wa tarki nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah, wa dawami dzikrihi, dan senantiasa mengingatnya, berzikir kepadanya, wa darsi kitabihi, mempelajari kitabnya, wa muraqabati asraril 'abdi ay yakhtalija fiha ma la yardahu maulah, dan senantiasa mengawasi hati-hati para hamba, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridha biqada'ihi was-sabri ala bala'ihi, ridha dengan ketetapannya, bersabar atas segala cobaannya. Warahmati wasyafaqati ala khalqih, dan bersikap kasih sayang dan lemah lembut di antara sesama makhluknya. Ini secara ringkas makna dari seseorang yang beradab bersama Allah, bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau cukup panjang menjelaskan tentang poin ini, bagaimana seorang beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Yang inti dari apa yang beliau jelaskan bahwa beradab bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3 macam, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kata beliau, siyanatu muamalatihi ayyashubaha binaqisah, dia berusaha untuk menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai hal-hal yang dapat merusak hubungan tersebut.
Maka dia berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dalam hal beribadah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, siyanatu qalbihi ay yaltafita ila ghairihi. Seorang hamba senantiasa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, siyanatu iradatihi an tata'allaqa bima yumqituka alaih. Seseorang berusaha untuk menjaga keinginannya dari menggantungkan diri kepada hal-hal yang dikhawatirkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti dari al-adabu ma'allah, beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga hubungannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menjaga hatinya jangan sampai ada kotoran syirik, riya, sum'ah yang mengotori hati tersebut. Kemudian yang ketiga, senantiasa memelihara keinginan, niat untuk berbuat. Jangan sampai niat tersebut atau kehendak tersebut bergantung kepada sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, apakah adab yang paling bermanfaat? Kata beliau rahimahullah ta'ala, at-tafaqquhu fid din, menuntut ilmu, waz-zuhdu fid dunya, bersikap zuhud dalam kehidupan dunia, wal ma'rifatu bima lillahi 'alaika, dan engkau mengetahui apa yang menjadi kewajibanmu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-adab. Bagaimana cara seorang hamba bermuamalah dengan Rabbnya, dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma'ar Rasul alaihi salam bimulazamatil ilm wa ittiba'is sunnah. Dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beradab bersama Rasul dengan cara mulazamatul ilm, menuntut ilmu dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya hamba Allah yang ucapannya tidak bisa ditolak, harus diterima. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia menolak apa yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al awliya bil ihtiram wal khidmah, dan bergaul bersama dengan al-awliya. Yang dimaksud al-awliya di sini adalah al-ulama. Al-ulama, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Dan al-awliya, wali, adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kullu muttaqin waliullah. Setiap orang yang bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih atas mereka.
Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah waliullah. Dan ini yang dimaksud oleh beliau, wa ma'al awliya. Bersama dengan para wali, para ulama, bil ihtirami wal khidmah, dengan menghormati mereka, memuliakan mereka dan memberikan pelayanan kepada mereka. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina ay haqqahu. Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami dan tidak mengasihi orang yang lebih muda dari kami dan tidak mengenal hak seorang alim, yaitu dengan cara menghormati mereka, tidak menjelekkan mereka, tidak menggibah mereka, tidak memperburuk citra mereka, dan memberikan pelayanan. Wa ma'al ikhwan bil bishri wal inbisat, dan bersama dengan ikhwan, dengan para sahabatnya, dengan wajah yang berseri-seri, dengan penuh ceria, wa tarki wujuhil inkari alaihim, dan meninggalkan sisi-sisi pengingkaran atas mereka. Ma lam yakun kharqa syari'atin aw hadka hurmatin, selama itu tidak melanggar syariat atau merusak kehormatan. Selama tidak demikian, maka yang sepantasnya bagi seorang muslim ketika dia bertemu dengan muslim yang lain, maka falaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, ceria. Ini yang dituntut. Nah, dan beliau di sini memberikan tanbih, hati-hati dalam hal menuruti ikhwan sejalan dengan mereka sampai dalam perkara yang melanggar syariat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sepakat dengan ikhwan, sejalan dengan ikhwan selama dalam perkara-perkara tidak mengandung dosa, tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika menyelisih syariat Allah, maka yang wajib adalah pengingkaran. Al-inkar alaihim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangan. Tidak bisa maka dengan lisan, tidak bisa maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Ambillah maafmu, yakni senantiasa engkau memberi maaf kepada orang yang bersalah kepadamu, dan perintahkanlah kepada perkara yang ma'ruf. Ini dalam hal pergaulan seorang dengan teman-temannya, dengan ikhwannya, dengan asdiqanya. Wasuhbatu ma'al juhal bin nazar ilaihim bi'ainir rahmah. Adapun bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang jahil dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang, perasaan belas kasih kepada mereka. Kasihan betul ini orang jahil, ya. Nah, tatkala kita melihat ada orang yang jahil, tidak mengerti tentang ilmu, ya, tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, kita kasihan padanya. Kasihan, ini hamba Allah jahil, tidak mengerti. Dan lebih kasihan lagi ketika kita melihat ada seseorang yang jahilnya itu berlipat-lipat. Namanya jahil murakkab, jahil yang bersusun, bertingkat, berlapis. Nah, gimana itu jahil murakkab? Perbedaan antara jahil biasa dengan jahil murakkab. Kalau jahil
Yang biasa ini jahil, ya tingkatan wajar. Ketika dia ditanya, ya, perang Badar terjadi pada tahun keberapa? Maka dia mengatakan, oh, saya nggak tahu ya. Nah, ini jahil. Dia nggak tahu. Dan dia mengerti kalau dia itu nggak tahu. Ya. Nah. Tapi kalau jahil murakkab ketika ditanya kapan terjadi perang Badar? Oh, baru kemarin tahun 2000. Nah, dengan mantapnya, dengan penuh keyakinan. Ya, jadi jahil yang berlipat ini, dia jahil, ya, dia ini nggak tahu. Dalam kondisi dia tidak mengetahui dirinya bahwa dia tidak tahu. Hadza rajul la yadri wa huwa la yadri bi annahu la yadri. Ini jahil kuadrat. Dia jahil tapi dia nggak tahu kalau dia jahil. Taunya itu alim gitu. Ya. Kalau menjawab mantap. Mantap salahnya. Mantap ngawurnya. Ini musibah. Ya, ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, aduh kasihan sekali ini orang. Nah, kadang-kadang subhanallah kita ya kasihan bercampur rasa sedih gitu. Melihat sekian banyak orang-orang yang jahil yang berani berdiri di atas podium menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat, ngisi pengajian, ngisi ta'lim, masya Allah. Kalaulah seandainya dia membatasi dirinya mengisi sesuai kadar apa yang diketahui, alhamdulillah, itulah yang semestinya. Tapi kalau dia melewati batasnya sehingga dia berbicara dalam urusan-urusan yang dia pun tidak mengerti, tapi dia merasa bahwa dia mengerti, ini yang musibah. Masyaallah rahimakumullah. Sekarang ini yang jadi penilaian itu gelar. Yang menjadi penilaian bahwa seorang ini pintar, gelar. Kalau seorang sudah punya gelar minimal S1, minimal LE. Nah, S1, S2, apalagi kalau sudah doktor, apalagi kalau sudah dapat penghargaan profesor, meskipun bukan dalam hal agama. Orang-orang menganggap dia sebagai seorang yang alim, meskipun dia adalah orang yang paling jahil di muka bumi ini. Ini musibah. Ya, yang dilihat adalah gelarnya. Masyaallah rahimakumullah. Maka ketika kita melihat mereka, yang ada adalah perasaan kasihan melihat kondisi mereka. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ru'yati ni'matillahi 'alaika illam yaj'alka mithlahum, dan melihat kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu ketika Allah tidak menjadikan kamu sama seperti mereka. Alhamdulillah, ana mengerti tentang din. Alhamdulillah, saya bisa belajar. Alhamdulillah. Terus syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan pada kita hidayah dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk talabul ilm. Ketika kita melihat di sekitar kita sekian banyak orang-orang yang jahil, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan pada kita kelebihan. Alhamdulillah. Saya belajar sehingga dengan ilmu yang saya miliki saya bisa mengetahui ini halal, ini haram. Saya bisa menghukumi sesuatu berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan ma'asyiral rahimakumullah. Ini nikmat yang luar biasa. Sehingga seorang dalam mengamalkan agamanya jelas, terang, seperti terangnya matahari di siang bolong. Nah, tapi seorang kalau tidak memiliki ilmu agama,
Dia seperti berjalan di kegelapan malam tanpa ada bulan yang terang benderang. Di kegelapan malam, dia takhabbat khabtu ashwa. Jalan itu enggak jelas. Ini ma'asyiral rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menempuh jalur talabul ilm, syukuri nikmat Allah. Wa du'a lillah ay yu'afiyaka min bala'il jahli, dan hendaknya engkau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menyelamatkan kamu dari musibah kejahilan. Dari musibah kejahilan. Ini ma'asyiral rahimakumullah, kejahilan inilah yang menyebabkan seorang menyimpang. Penyimpangan dalam hal syubhat, penyimpangan dalam hal syahwat, sebabnya adalah jahil. Kejahilan. Nah, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan, nassun min kitabillahi wa min sunnatin wa tabibu dzaka al-alim ar-rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Itu penyakit kronis itu. Bodoh, jahil, ahmak, bahlul, balid. Ini penyakit yang membunuh seseorang. Penyakit kronis. Obatnya adalah dua hal yang saling penyakit. Nas dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dokternya yang akan menerangkan tentang resepnya adalah al-alimur rabbani, seorang alim yang membimbing umat ini kepada kebaikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberi kemudahan kepada kita untuk mendapatkan jalur-jalur talabul ilm. Walhamdulillah ya ikhwan, berapa banyak di negeri-negeri kaum muslimin, di daerah-daerah kaum muslimin, mereka tidak punya ma'had seperti ini. Mereka dalam menjalankan syariat hidup tertekan, tidak bisa bebas menyampaikan din, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada kita untuk tinggal di lingkungan ahlus sunnah, di mana kita bisa rutin tiap hari menimba ilmu. Banyak dari kalangan ikhwan kita tinggal di tempat yang nun jauh di sana. Mereka mengharapkan tempat-tempat yang sepertinya ikhwan. Mereka ingin menuntut ilmu, tapi tidak ada jalan untuk berangkat ke sana. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari alternatif, baca buku, baca majalah, ya, mendengarkan dari kaset-kaset CD dan seterusnya. Naam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tinggal di tengah lingkungan ahlus sunnah. Seorang beribadah dengan demikian nyamannya tanpa ada gangguan. Seorang menuntut ilmu diberi kemudahan tanpa ada gangguan. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih nikmat dan lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, sampai Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala, seringkali beliau mengatakan, demi Allah ya akhwan, kalau ada orang yang datang kepada saya untuk menawarkan pada saya dunia dan segala isinya dengan syarat agar saya meninggalkan ma'had ini, meninggalkan talabul ilm, saya akan tolak itu. Saya akan menolaknya. Nah, kata beliau, karena saya merasakan ketenangan dalam talabul ilm, ketenangan di ma'had Darul Hadis. Ini yang sangat sulit didapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Masyaallah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan ini sebagai kesempatan. Ya. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja dalam keadaan suatu saat nanti kita akan menyesali apa yang kita lakukan. Kenapa dulu saya tidak bersungguh-sungguh belajar?
Masyaallah rahimakumullah. Di antara ikhwan, masya Allah, ada yang diberikan kemudahan bangun rumah di sekitar pondok. Manfaatkan itu. Jangan hanya rumahnya yang di pondok, orangnya juga di pondok. Jangan rumahnya di pondok, orangnya pergi ke sana kemari cari dunia. Ambil kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Barakallahu fiik. Nah, ambil kesempatan untuk meraih ilmu. Dalam sehari minimal seorang berusaha mendapatkan ilmu. Kalau bisa dia privat, cari santri yang memungkinkan untuk dia belajar darinya. Ya. Belum bisa belajar bahasa Arab, belajar yang ringan-ringan, belajar Iqra, a, ba, ta, sa, ja. Perlahan, sedikit demi sedikit. Sudah paham, masya Allah, tamat jilid 1, pindah ke jilid 2, tamat jilid 2, pindah ke jilid 3, terus sampai selesai. Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan untuk bisa membaca Quran. Terus jangan sampai di situ. Saya sudah bisa baca Quran, sudah salafi. Oh, jangan gitu. Terus berusaha untuk menambah. Tambah lagi. Masuk belajar durusul lughah. Seorang penuntut ilmu itu adalah seorang yang terus dia merasa rakus kepada ilmu. Tidak ada hentinya. Man humani la yashba'an. Ada dua jenis manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Talibu ilm atau talibu dunia. Penuntut ilmu dan penuntut dunia. Tinggal kita memilih yang mana dari keduanya yang akan menjadi pilihan kita. Jadi penuntut ilmu atau jadi penuntut dunia. Dalam artian jangan sampai kemudian seorang menjadi penuntut dunia lalai dari akhiratnya. Lalai dari belajar agama. Belajar din, ma'asyallah rahimakumullah. Ya. Di antara ikhwan kita, masya Allah, ada yang tinggalnya jauh tapi rutin datang ke ma'had, terus berusaha untuk bisa datang belajar, masya Allah. Nah, jangan sampai yang dekat justru jauh dari ilmu. Ini musibah. Masyaallah rahimakumullah. Lebih musibah lagi kalau kemudian ma'had dijadikan sebagai tempat untuk mencari dunia. Ini lebih musibah lagi. Ya. Kesempatan untuk mencekik para ikhwan. Nah, dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Naam. Sehingga ikhwan kasihan. Seakan-akan tidak ada yang bisa belajar di pondok kecuali orang yang punya fulus. Nah, yang punya duit. Nah. Asyarul rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang seperti ini. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dituntut. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya wa minha, dan di antara ada pergaulan hibbul mawaddatil qadimah wal ukhuwati tsabitah. Senantiasa menjaga al-mawaddatul qadimah. Rasa cinta yang sudah lama. Ya. Rasa cinta yang sudah lama. Maksudnya persahabatan yang sudah dijalin semenjak dahulu jangan sampai terputus. Termasuk di antara keutamaan ketika seorang bersahabat dengan fulan sudah berapa tahun? 50 tahun, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa ini persahabatan yang benar-benar dibangun di atas kebaikan apabila keduanya berjalan di atas kebaikan. Wal ukhuwati tsabitah, dan persaudaraan yang kokoh, yang tetap. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, jangan menjadi orang yang cepat bosan ketika bersahabat.
Dekat sama orang kemudian setelah itu pisah lagi, dekat lagi, pisah lagi. Sehingga tidak ada yang menetap. Yang menunjukkan kebaikan seorang ketika dia bersahabat dengan orang yang baik dalam keadaan persahabatan terus terjalin. Ya. Terus terjalin. Dan bahkan meskipun mereka berpisah, tubuh-tubuh mereka tetap terjalin persahabatan antara mereka berdua. Wa rajulan tahabba fillah ihsana alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu hibbal wuddil qadim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang memelihara rasa cinta yang dijalin sejak lama. Hadis ini sangat lemah sekali. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Namun tanpa hadis ini pun ada hadis yang lain yang sebenarnya sudah cukup. Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus. Ya, yang terus langgeng. Meskipun itu sedikit. Seorang bersahabat dengan satu orang tapi dia baik dan terus terjalin di atas kebaikan, ini jauh lebih baik daripada sahabat yang banyak tapi tidak ada yang bertahan. Wa dakhalat imra'atun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa adnaha. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan wanita tersebut. Yani beliau memuliakan wanita ini, berbuat baik kepadanya. Faqila lahu bidzalik, lalu beliau ditanya kenapa kok beliau melakukan itu? Beliau memuliakan wanita ini. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat ta'tina ayyam Khadijah. Wanita ini itu semenjak zamannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, orang ini sudah sering datang kepada kami. Jadi persahabatan yang luar biasa semenjak masa Khadijah masih hidup, ya, dan sampai meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita ini masih saja, ya, bermuamalah dengan cara yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya persahabatan itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dia, memuliakan dia. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya baiknya ketetapan seseorang itu bahagian dari keimanan. Husnul ahd, dia menetapkan sesuatu dalam kebaikan, termasuk di antaranya dalam pergaulan, ya, tanpa terputus, terus terjalin selama berada dalam kebaikan, maka ini merupakan bahagian dari keimanan. Hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sebutkan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Wa qala Muhammadun al-Maghazili rahimahullah, dan berkata Muhammad al-Maghazili, man ahabba an taduma lahu mawaddatu falyahfaz mawaddata ikhwanihi al-qudama. Siapa yang senang rasa cintanya kepada saudaranya itu langgeng, ya, berkesinambungan terus tanpa terputus, maka hendaknya dia menjaga dan memelihara rasa cintanya kepada saudara-saudaranya yang lama, yang persahabatan sudah lama tapi masih terus terjaga, terjalin dengan baik, tidak terputus. Wali ba'dihim, dan sebagian penyair mengatakan, ma dzaqatin nafsu ala syahwatin aladza min hubbi sadiqin amin.
Tidaklah satu jiwa itu merasakan suatu kenikmatan yang lebih lezat dari mencintai seorang sahabat yang terpercaya, yang penuh amanah. Man fatahu wuddu akhin salihin fadzalikal maghbunu haqqal yaqin. Barang siapa yang tidak mencintai saudaranya yang saleh, padahal dia baik, dia saleh, maka itu adalah merupakan kerugian, benar-benar merupakan kerugian. Haqqul yaqin itu adalah kerugian. Wali ba'dil hukama min as-salaf, dan sebagian orang-orang bijak dari kalangan para ulama salaf mengatakan asyirun nas, bergaullah kalian dengan manusia. Bergaullah kalian dengan manusia. Fa in ishtum hannu ilaikum. Nah, yang disebutkan dalam adabus suhbah ini bukan ishtum tapi ghibtum. Ghibtum, fa in ghibtum hannu ilaikum. Yang ketika kalian, kalau diartikan ishtum, fa in ishtum, apabila kalian hidup, masih hidup, belum mati, mereka selalu rindu kepada kalian. Mereka selalu rindu kepada kalian. Maksudnya apa? Mereka selalu pengen bertemu. Ya, senang sekali bertemu. Selama tidak sampai kepada tingkatan penyakit hawa nafsu. Tingkatan apa itu? Ishq. Kalau ini kecintaan yang dibangun di atas hawa. Kita sebutkan beberapa hari yang lalu kisah seorang yang mati gara-gara terkena penyakit isyq kepada Aslam bin Abil Ja'ad. Siapa itu? Siapa namanya? Ahmad bin Kulayb asy-Sya'ir. Mati wal'iyadu billah dalam keadaan buruk. Jangan seperti itu kondisinya. Ya, bersahabat dengan seorang. Kenapa kita bersahabat dengan? Karena kita melihat dia orang yang saleh, dia orang yang baik. Nah, dia mengajak kita kepada kebaikan. Kenapa kita rindu kepadanya? Kenapa kita selalu ingin bertemu dengannya? Karena kalau kita bertemu dengannya, kita selalu mendapatkan faidah ilmiah atau faidah adab dan yang semisalnya. Nah, fa in ishtum hannu ilaikum. Atau dengan riwayat yang lain fa in ghibtum, yang kalau kalian sedang tidak ada, sedang pergi, ya, maka mereka rindu kepada kalian. Ya, sehingga mereka mengharapkan kapan bisa bertemu lagi. Wa in mittum bakau alaikum, dan ketika kalian mati, mereka menangisi kebersihan kalian. Nah, ini persahabatan yang menunjukkan persahabatan yang disenangi, yang dikehendaki, sehingga orang senang kepada kita. Sekali lagi, selama persahabatan itu dibangun di atas kebaikan, di atas taqwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika seorang tidak ada, dia rindu. Rindu apa? Rindu untuk bertemu dengannya, untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, beda kalau misalnya ada seorang, saya rindu fulan. Kenapa? Iya, kalau nggak ada si fulan nggak ramai katanya. Oh, karena si fulan ini orangnya lucu. Sering bikin yang aneh-aneh. Wah, kalau seperti ini sama seperti hewan mainan. Nah, jadi bukan faedah yang dia dapatkan, tapi jadikan seperti penghibur. Nah, bukan ini yang dimaksud oleh para ulama salaf. Wa minha, dan di antara ada pada pergaulan qaulu Abi Utsman Al-Khiri, perkataan Abu Utsman Al-Khiri, wa qad su'ila an suhbati salamah, di mana beliau ditanya tentang persahabatan as-salamah. Maksudnya bagaimana seorang mukmin bersahabat, bergaul dengan syarat selamat. Ya.
selamat imannya dan persahabatannya langgeng. Maka beliau menjawab, ayyuwassi'al akh ala akhihi min malihi. Hendaknya seorang saudara ketika dia bersaudara dengan orang lain, dia berusaha untuk memberikan bantuan kepada saudaranya dari hartanya. Wala yatma'u fi malahu. Dan dia tidak berharap kepada apa yang ada di tangan saudaranya tersebut. Dia yang ingin membantu saudaranya. Dan dia tidak berharap saudaranya itu membalasnya dengan kebaikan. Meskipun ma'asyallah rahimakumullah merupakan perkara yang dianjurkan dalam Islam. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, balas dia dengan kebaikan pula. Namun yang dimaksud oleh beliau di sini adalah seseorang ketika dia hendak berbuat kebaikan kepada saudaranya, jangan dia menunggu saudaranya itu yang berbuat baik kepadanya. Dia yang mendahului. Ya, mungkin saudaranya sedang butuh harta. Nah, dan dia melihat betul-betul saudaranya yang sangat membutuhkan, dia berusaha untuk membantunya dalam hal harta. Ketika dia membantu dalam keadaan dia tidak berharap ada imbalan dari saudaranya tersebut. Karena kadang-kadang ada seorang dia memberi bantuan kepada orang lain karena dia mengharapkan bantuan yang lebih dari saudaranya itu. Ini bukan persahabatan, disebut suhbatus salam. Namun persahabatan yang kata beliau yang dikehendaki adalah seseorang dia berusaha untuk membantu saudaranya dalam keadaan dia tidak mengharapkan imbalan, ada balasan dari saudaranya itu. Wala yatma'u fi malahu. Jadi dia tidak berharap kebaikan dari saudaranya. Wa yunsifahu, dan dia senantiasa berbuat insaf, berbuat adil, berlaku bijak kepada saudaranya. Wala yatlubal insafa minhu, dan jangan dia meminta bahwa saudaranya itu berbuat seperti itu pula kepadanya. Ya, yang jelas kita berusaha untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dari saudara kita itu. Ketika dia membalas, alhamdulillah. Ya. Namun yang dimaksud beliau, jangan kita yang mengharapkan. Kita berbuat baik kepada saudara kita murni, tulus, karena Allah Subhanahu wa taala dan karena cinta kepadanya, sehingga dia berbuat baik bukan untuk mengharapkan balasan. Wa yastaghfira qalila birrihi, dan hendaknya dia merasa bahwa pemberian yang sedikit dari saudaranya itu sangat banyak sekali. Nah, saudaranya memberi hadiah kepada dia misalnya. Dia memberikan, ya ini anak punya 2 pulpen, fadhal untuk antum 1. Masya Allah, jazakallah khair. Akhi, bagus sekali pulpennya. Nah, ya, artinya dia mengharap, oh ini terlalu besar ini pemberian, meskipun sedikit, meskipun kecil. Ya. Namun yang terpenting di sini adalah seorang berusaha untuk menilai bahwa, masya Allah, orang ini masih mengingat saya, sehingga dia memberikan, menunjukkan rasa cintanya. Wa yastasghira ma minhu ilaihi, dan dia menganggap kecil apa yang diberikan kepada saudaranya itu, meskipun yang diberikan itu besar. Ya, tapi tetap saya dia menganggap bahwa ini enggak ada apa-apanya. Ya, maaf, hadiahnya cuman segini. Apa itu? Motor. Misalnya, tuh, cuman bisanya segini. Ya. Nah, maaf, hadiahnya cuma sekian. Dia menganggap bahwa itu kecil, padahal itu sangat besar sekali, sangat berarti bagi saudara kita. Nah, na'asyarafu rahimakumullah. Wa minha, dan diantara adab-adab pergaulan, itharul ikhwan bil karamati ala nafsihi, memprioritaskan ikhwan, saudara-saudaranya, para sahabatnya, dalam hal memberikan kebaikan kepada mereka
atas dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah seorang dalam bersahabat dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk selalu lebih mendahulukan saudaranya dalam hal apa saja. Keutamaan yang diraih oleh kaum Ansar disebabkan karena mereka selalu mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dalam keadaan mereka sendiri butuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka dalam suratul Hasyr. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sebenarnya butuh. Siapa yang terpelihara dari penyakit kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam hal yang sifatnya duniawiyah, mendahulukan seorang dalam urusan dunia. Nah, beda dalam urusan akhirah. Kata para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, al-itharu fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala makruh. Dibenci yang seperti ini. Ya. Ini pendapat jumhur, meskipun ada yang berpendapat lain. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan akhirah untuk mendapatkan keutamaan akhirah ini tidak baik. Sebab kita diperintahkan dalam urusan akhirah untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam urusan kebaikan amal saleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam hal mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka kaum mukminin berlomba-lomba. Jadi persaingan dalam urusan akhirah itu dituntut, sangat dianjurkan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, man nafasaka fi dinika fanafisu wa man nafasaka fi dunya fa alqiha fi nahri. Siapa yang mengajak kamu bersaing dalam urusan agama, ajak dia bersaing, berlomba. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia jangan. Nah, dalam urusan akhirat, dalam urusan din, ajak dia. Ini ma'asyaallah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan susu, ya, dalam keadaan di dekat beliau ada para sahabat. Di sebelah kanannya ada seorang anak kecil. Dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sebelahnya Ibnu Abbas dan seterusnya sebelah kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang tua. Orang-orang tua. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya bahwa apabila mereka minum berjamaah, setelah seorang minum, semestinya diberikan kepada yang sebelah kanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau minum, di sebelah kanannya ada seorang badu, sebelah kirinya ada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau minum, beliau berikan kepada orang badu ini, setelah itu pada Abu Bakar. Padahal dalam hal keutamaan lebih utama Abu Bakar daripada orang badu. Tapi beliau memberikan pada A'rabi dan beliau mengatakan al-aymanu fal-ayman, dahulukan yang kanan, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibnu Abbas sebelah kanan beliau. Yang berikutnya ini adalah orang-orang tua. Satu-satunya anak kecil Ibnu Abbas. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, haknya Ibnu Abbas sebenarnya, iya kan? Haknya Ibnu Abbas. Karena aturannya adalah al-ayman fal-ayman, dari yang kanan kemudian yang berikutnya.
Tapi karena Rasulullah SAW melihat bahwa di sini ada orang-orang tua, ya, seperti apa kalau diberikan kepada anak kecil baru kepada orang tua. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibn Abbas, "Ata'dzanu li an u'tiya haula?" Apakah kamu mengizinkan aku untuk saya berikan kepada orang yang lebih tua dari kamu? Ya. Apakah kamu izinkan aku untuk saya berikan pada orang lebih tua dari kamu? Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? La. Tidak sama sekali. Nah. Kenapa? Kenapa beliau tidak ingin? Nah. Seharusnya kan dari sisi adab, anak kecil ya semestinya hormat kepada orang tua. Iya, enggak apa-apa. Apalagi ini Rasul. Nah, saya sudah berikan aja kepada orang lebih tua. Kata Ibnu Abbas ini luar biasa, seorang yang faqih. Nah, tidak sama sekali. Kenapa? Saya tidak ingin didahului dalam hal mendapatkan keutamaan dari bekasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil berkah dari sisa minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi bukan dalam hal susunya, bukan karena beliau kehausan, tidak. Ya, jadi beliau menyampingkan urusan dunia bukan itu, tapi urusan dapat barokahnya dari sisa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga beliau tidak rela untuk memberikan pada yang lain daripada beliau sendiri. Ini dalam hal kebaikan. Persaingan dalam hal kebaikan, mendapatkan barokah, mendapatkan keutamaan. Ini dianjurkan seorang untuk berlomba-lomba. Oleh karena itu kata para ulama, seorang dalam shaf, misalnya kita melihat di depan ada shaf. Nah, selama tidak menyakiti orang lain, selama tidak mengganggu orang lain, kalau memungkinkan kita maju ke depan, ya, kita lebih utama daripada mempersilahkan yang lain. Tafadhal ente yang ke depan, misalnya. Karena shaf yang ke depan tentu lebih afdal daripada yang di belakang. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, "Man 'ashara an-nasa wa lam yukrimhum wa takabbara 'alaihim, fadzalika liqillati ra'yihi wa 'aqlihi." Siapa yang bergaul dengan manusia dalam keadaan dia tidak memuliakan manusia itu dan bersikap sombong kepada mereka, itu disebabkan karena pendek akalnya. Ya. Enggak bisa berpikir. Qillati ra'yihi wa 'aqlihi, pendek akal. Bukan orang yang pandai. Dia ingin bergaul dengan orang, tapi dia tidak ingin memuliakan orang lain. Dia tidak menghargai orang lain, bahkan dia menyombongkan diri di hadapan yang lainnya. Dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Ini menunjukkan bahwa orang ini pendek akalnya. Fa innahu yu'adi sadiqahu wa yukrim 'aduwahu. Sebab dengan demikian berarti dia memusuhi saudaranya, memusuhi temannya, dan dia memuliakan musuhnya. Dia memuliakan musuhnya. Fa inna ikhwanahu fillah asdiqa'u. Teman-temannya dia itu adalah saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu aduwwahu, sedangkan musuhnya itu adalah hawa nafsunya dia. Orang yang sombong, orang yang tidak menghargai orang lain, maka itu sama dengan dia memuliakan dirinya sendiri, yang itu adalah hawa nafsunya, lalu dia memusuhi sahabat-sahabat yang seharusnya dia memuliakan mereka. Wa ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. A'da aduwika, musuh bebuyutanmu, ya. Musuhmu yang paling musuh adalah hawa nafsumu, jiwamu yang terdapat di antara kedua tubuhmu itu. Ini jiwamu yang ada di hadapanmu sendiri. Namun sayang sekali hadis ini adalah hadis yang palsu. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan, dan dia
pemalsu hadis. Ada pula seorang perawi bernama Hanash Ar-Rahabi, dia perawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Hadis ini palsu. Wa qala Al-Qasim bin Muhammad, dan berkata Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, salah seorang di antara fuqaha as-sab'ah di Madinah. Beliau berkata, qad ja'ala Allahu fi sadiqil bar 'iwadan min ar-rahimil mudbir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atau telah menjadikan pada seorang sahabat yang taat, yang saleh, yang baik sebagai pengganti dari kerabat yang mudbir. Yang mudbir itu yang menjauh, yang tidak memperhatikan dirinya. Nah, kadang-kadang ma'asyiral rahimakumullah, kita merasa lebih tenang untuk bergaul dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, teman kita yang tidak ada hubungan nasab keturunan. Kita merasa lebih tenang bergaul dengannya karena di saat kita bergaul dengannya, dia akan mengarahkan kita kepada kebaikan daripada bergaul dengan saudara kandung sendiri. Nah, yang tidak membawa kepada kebaikan. Hingga kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang sahabat yang saleh sebagai pengganti daripada kerabat yang tidak memperhatikan kondisinya, tidak memperhatikan keadaannya, masa bodoh dengan keadaan saudaranya. Wa minha, dan di antara ada pergaulan ma'rifatu huquqil fuqara wal qiyamu bihawaijihim wa asbabihim. Di antara ada pergaulan adalah mengenal hak-haknya orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan berusaha untuk menyelesaikan kebutuhan mereka dan sebab-sebab mereka. Dan ini juga penting, ya, melihat keadaan di sekitar kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita dalam hal dunia, hendaknya kita meyakini bahwa di antara harta yang kita miliki ada bagian untuk diberikan kepada fuqara. Baik itu yang sifatnya zakat, yang wajib, atau sedekah, infak, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka di sini dibutuhkan bagi seorang untuk jeli melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, jangan dia merasa bodoh dalam keadaan dia merasa bahwa dia hidup sendirian sehingga yang lain tidak diperhatikan oleh dia. Yang penting dia merasa dia sudah tenang, selesai masalah. Ada orang-orang yang mungkin dia butuh tidak diperhatikan. Nah, ada orang-orang yang butuh diberikan bantuan tidak dipedulikan. Qala Ibnu Abi Aufa, berkata Ibnu Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'naf wa la yastakbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau la ya'naf, tidak congkak, wa la yastakbir, dan tidak menyombongkan diri, ayyamshiya ma'al armalati wal miskin fayaqdi hajatahuma. Beliau tidak merasa tinggi, beliau tidak merasa congkak, beliau tidak merasa sombong untuk berjalan bersama dengan al-armalah. Armalah ini artinya orang yang butuh, ya. Orang yang butuh, orang yang fakir. Hanya seringnya istilah armalah ini ditujukan pada seorang yang tidak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan dalam keadaan dia hidup sebatang kara. Seorang wanita misalnya yang sudah tidak punya suami, biasanya yang seperti ini disebut armalah, ya. Oleh karena itu seorang
wanita yang berstatus sebagai janda, dia sudah tidak punya suami, tapi kaya raya, itu enggak disebut armalah. Ya, hartanya banyak, bisnisnya banyak, hidup serba berkecukupan, itu tidak disebut armalah dalam istilah syara'. Tapi seorang wanita yang faqirah, ya, dalam keadaan dia butuh bantuan, nah ini disebut armalah. Namun pada dekatnya istilah armalah ini secara umum, laki-laki atau wanita yang tidak punya kemampuan, yang membutuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa tinggi, tidak menyombongkan diri untuk berjalan bersama dengan orang-orang yang membutuhkan, wal miskin, dan berjalan bersama dengan orang miskin untuk menunaikan hajat mereka. Dan ini termasuk di antara amalan yang paling afdal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat untuk dirinya dan yang lain. Wa ahabbul amali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dia sedih, kamu berusaha untuk menggembirakan dia. Au takshifu anhu kurbatan, atau kamu berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang ada padanya. Au taqdi anhu dainan, ataukah engkau berusaha untuk melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, ataukah engkau berusaha untuk menghilangkan rasa lapar darinya. Ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra." Saya berjalan bersama dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan kebutuhannya, itu saya lebih sukai daripada iktikaf di masjid sebulan, tidak keluar-keluar. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, ya, tentu harus ada ta'awun, ada kerjasama. Dalam hal i'tikaf misalnya, yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap 10 hari terakhir i'tikaf. Ada yang i'tikaf, ada yang menjadi khuddam, yang memberikan pelayanan. Ya. Jangan dianggap bahwa seorang yang memberikan pelayanan ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudara yang sedang i'tikaf tidak mendapatkan pahala. Ahabbul a'mal ila Allah. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kemudian kita mengerti bahwa dalam menjalankan ibadah ada ta'awun, ya, ada ta'awun. Nah, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, ya, pemerintah Arab Saudi yang terus memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka diberikan fasilitas yang Masya Allah luar biasa. Ya, air Zam-Zam, subhanallah, di mana-mana. Masuk ke Masjidil Haram, ya, mau habis sudah ada yang siap untuk menggantikan dengan yang baru. Terus merasakan kenikmatan ini. Luar biasa ya ikhwan. Ini adalah merupakan amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan seorang bakhil, ya, untuk ringan tangan memberikan bantuan kepada saudaranya. Termasuk memberikan bantuan dalam hal iftar, buka puasa atau sahur. Nah, ada yang berinfak, alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Di antara ikhwan juga ada yang membantu dalam hal berusaha untuk menata makanan, persiapan untuk buka puasa. Jazahumullahu khaira.
Ini semua adalah merupakan bentuk usaha seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Dan hadis ini yang disebutkan adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah taala. Wa minha mulazamatul adab ma'al ikhwan wa husnu mu'asyaratihim. Dan di antara adab pergaulan adalah senantiasa menjaga adab bersama ikhwan dan baik dalam bergaul dengan mereka. Ini sudah sering disebutkan sebelumnya. Faqad qala Junaid rahimahullah idza su'ila 'anil adab. Telah berkata Junaid rahimahullah ketika beliau ditanya tentang adab, innahu husnul isyrah. Adab itu adalah baiknya seseorang dalam pergaulan. Wal farqu baina isyratil ulama wal juhal qaulu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Perbedaan antara pergaulan dengan ulama, ya, pergaulannya para ulama dengan pergaulannya orang-orang yang jahil, ya. Muamalahnya ulama dengan muamalahnya orang-orang jahil adalah yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Kata beliau, innal ulama abadullah biqulubihim wan nas abaduhu bi abdanihim wal juhala abaduhu bi alsinatihim wahum abaduhu biqulubihim wa abdanihim wa alsinatihim. Sebenarnya saya kurang mengerti dengan yang beliau sebutkan ini dari perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dan setelah saya melihat kepada sumber aslinya dalam kitab Adabus Suhbah Abu Abdurrahman As-Sulami, lafaznya demikian. Perkataan Yahya bin Mu'adz sebutkan innal ulama abadullaha biqulubihim. Innal ulama abadullaha biqulubihim wa abadun nasa biabdanihim wal juhala abadullaha bi anfusihim wa abadun nasa biqulubihim wa abdanihim wa alsinatihim. Jadi berbeda sekali ya siapnya, perbedaan teks dalam kitab ini dengan yang terdapat dalam kitab Adabus Suhbah yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan sepertinya karena memang sebagaimana kita sebutkan, buku ini ibaratnya ringkasan dari kitab Adabus Suhbah. Hampir semuanya diambil dari kitab Adabus Suhbah. Ya, hanya saja dia tidak menyebutkan sanad. Naam. Dalam kitab Adabus Suhbah disebutkan sanadnya. Jadi ringkasan. Nah, sehingga kelihatan terjadi kekeliruan dalam penukilan dari ucapan Yahya bin Mu'adz yang disebutkan dalam Adabus Suhbah. Kata Yahya bin Mu'adz, innal ulama abadullah biqulubihim. Sesungguhnya para ulama mereka menyembah Allah dengan hati-hati mereka. Ini benar-benar dengan penuh keikhlasan. Yang menjadi inti dalam peribadatan mereka adalah konsentrasi, khusyuk, menghadirkan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abadun nasa bi abdanihim. Ketika mereka bergaul dengan sesama manusia, maka mereka bergaul dengan jasad-jasad mereka. Ya, jasad-jasad mereka bergaul dengan manusia. Dengan berbagai macam beragamnya mereka. Ya. Wal juhal, sedangkan orang-orang yang jahil abadullah bi anfusihim, mereka menyembah Allah dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsunya. Ya. Mereka tidak menyembah kecuali karena sejalan dengan hawa nafsu. Wa abadun nasa bi qulubihim wa abdanihim wa alsinatihim. Tapi kalau mereka bergaul dengan manusia, maksudnya di sini kata beliau menyembah manusia, maksudnya ketika mereka bersama dengan manusia, dengan hatinya, dengan jasmaninya, dengan lisannya, dengan semuanya. Ya, ini orang jahil. Dalam artinya apa? Ketika dia bersama dengan manusia, dia merendahkan dirinya di hadapan manusia untuk mendapatkan dunia. Tapi ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
yang sejalan dengan hawa nafsunya. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang sejalan dengan hawa nafsu. Ini jahil. Adapun para ulama, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni dari hatinya dengan penuh keikhlasan. Ya, ini makna dari ucapan Yahya bin Mu'adz, wallahu taala a'lam. Nah, alhamdulillah sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir sampai di mana? Hah? Doa ruku' selesai ya. Baik. Kita lanjutkan dari pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkar Kitab wa Sunnah, Du'aur Raf'i min ar-ruku', doa bangkit dari ruku'. Kelihatannya sudah. Hah? Ayo. Sekarang doa sujud, doa ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, 3 kali. Nah, makanya di situ dikasih kurung ya. Jangan sampai ada yang menyangka 3 marratnya bagian dari zikirnya. Sehingga dia membaca ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 marrat. 3 marrat itu artinya 3 kali. Ya. 3 kali. Saya enggak tahu kalau di terjemahan itu tidak ada ya? Ada. Apa? Disebut 3 kali. Di aslinya, enggak yang bahasa Arabnya ada tulisan 3 marrat juga. Tapi disambung enggak atau dipisah? Ada ya. Ya, jangan sampai dianggap itu zikir. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang berikutnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini juga bisa diucapkan ketika ruku' dan diucapkan pula ketika sujud. Ini sudah kita jelaskan hadis Aisyah. Yang berikutnya, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya. Hadis Aisyah. Ya, bisa diucapkan ketika ruku' dan juga ketika sujud. Yang berikutnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku sujud dan kepadamu lah aku beriman dan kepadamu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya dan yang telah membentuknya, yang telah membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah yang penuh berkah, dialah yang sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zikir yang lain, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ini juga sudah disebutkan sebelumnya, bisa diucapkan ketika ruku' dan sujud. Yang berikutnya, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Diqqahu wa jillahu. Yang sedikit atau yang banyak. Ya. Yang awal dan yang akhir. Yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Ya, ini seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Yang berikutnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung diri untuk mengharapkan keridhaan-Mu, ya, dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Jadi berlindung diri kepada Allah dari Allah.
berlindung diri dengan keridhaan Allah dari kemurkaan Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung diri untuk mendapatkan keselamatan darimu ya Allah dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Jadi berlindung diri kepada Allah dari Allah. Berlindung diri kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah dari siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu membatasi pujian-pujian kepadamu ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau puji atas dirimu sendiri. Di sini juga menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Sanjungan-sanjungan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbatas. Kita tidak mengetahui berapa banyak. Ya. Tidak terbatas pada 99 nama. Oleh karena itu Nabi ketika berdoa, la uhsi tsana'an 'alaik, saya tidak mampu membatasi pujian-pujian kepadamu ya Allah. Ya, ada yang kita ketahui dan ada pula yang kita tidak mengetahui dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya doaul jalsati baina sajdatain, doa duduk di antara dua sujud. Di antaranya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bisa diulang-ulang terus. Rabbighfirli, 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 dan seterusnya. Nah, dan zikir ini yang paling sahih di antara sekian zikir dari zikir-zikir duduk di antara dua sujud. Zikir ini yang selamat dari penyakit hadis. Adapun yang lain tidak selamat. yakni terjadi khilaf di kalangan para ulama. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Zikir yang lain, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikan hidayah kepadaku, ya, dan angkatlah aku dengan wajburni. Asal makna dari al-jabr, ya, itu meluruskan kembali tulang yang patah, itu jabr. Jadi ada tulang yang patah, berusaha diluruskan, dijabarkan. Nah, dan yang dimaksud di sini wajburni, yakni seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan pada tulang-tulang, ya, agar diberikan tenaga, agar diberikan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, dan berikanlah kepadaku keselamatan, selamat jasmani, selamat rohani. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warfa'ni, dan angkatlah kedudukanku. Ini diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Doa sujud tilawah, doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah. Dan di dalam Al-Quran ada 15 ayat yang mana apabila seorang melewati ayat-ayat tersebut, maka seorang dianjurkan untuk melakukan sujud at-tilawah. Nah, ada 14 yang disepakati oleh para ulama. Yang ke-15 menjadi khilaf. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang kuat dalam hal ini adalah 15 ayat seluruhnya merupakan ayat-ayat yang seorang apabila membacanya dianjurkan untuk melakukan sujud at-tilawah di dalam salat atau di luar salat. Di dalam salat atau di luar salat. Nah, kalau di dalam salat ya aturannya seperti aturan salat. Ketika dia hendak sujud ya bertakbir, bangkit dari sujud pun bertakbir.
Syarat-syaratnya sama seperti syarat sholat, menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi kalau di luar sholat, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat hukumnya adalah hukum sholat? Ini yang khilaf. Pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya hukum sholat, mereka mensyaratkan seorang harus dalam keadaan suci ketika sujud, harus menghadap kiblat, dan ketika sujud harus mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika sujud, kemudian bangkit juga. Namun para ulama yang mengatakan tidak ada persyaratan, maka tidak disyaratkan. Namun keutamaan. Tentunya afdal seorang sujud tilawah dalam keadaan suci, sujud tilawah dalam keadaan menghadap kiblat. Bukan hal yang pantas seorang tahu kiblat lalu dia sujud tilawah tidak menghadap kiblat. Ini tidak sepantasnya tentunya. Selama dia tahu arah kiblat, hendaknya dia menghadap ke kiblat ketika sujud at-tilawah di luar salat. Di antara zikirnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya dan yang telah membuka pendengaran dan pandangan dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dari hadis Aisyah. Yang berikutnya, Allahumma aktub li biha 'indaka ajra wa dha' 'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor hadis 2710. 2710. Jadi jilid 6 dari kitab silsilah al-hadis as-sahihah. Allahumma aktub li biha. Ya Allah, catatkanlah untukku dengannya, dengan sujud ini di sisimu sebagai pahala. Wa dha'anni biha wizra, dan hapuskanlah dosaku dengan mengamalkan sujud ini. Waj'alha li 'indaka dhukhra, dan jadikanlah untukku di sisimu ya Allah sebagai simpanan amal, sebagai pahala yang berlipat ganda. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah amalanku ini sebagaimana engkau telah menerima dari hambamu Daud alaihi salam. Ini dua zikir yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya at-tasyahhud, bacaan tasyahhud. Apa yang diucapkan ketika seorang bertasyahhud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Muttafaqun alayhi dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat ada beberapa makna. Tahiyat artinya keselamatan, keagungan, kemuliaan, kekuasaan. Ini semua makna tahiyat. Bahwa itu semua kemuliaan, kekuasaan, keselamatan, kekekalan, seluruhnya lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salawat, salat-salat hanya milik Allah. Wat-tayyibat, dan segala hal yang baik dari ucapan dan perbuatan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah dan barakahnya. Nah,
Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi ini diucapkan di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka seorang yang bertasyahud mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang zahir wallahu taala alam, dan itu pendapat jumhur para sahabat yang diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa kita mengucapkan seperti yang diajarkan oleh Rasul. Rasul mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi, maka kita pun membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Adapun bacaan assalamu ala nabi secara zahir itu hanya mauquf dari sebagian sahabat, tidak marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamatan atas kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah. Yang berikutnya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud, bersolawat kepada nabi setelah tasyahud. Dalam hal mengamalkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjadi khilaf di kalangan para ulama setelah mereka sepakat bahwa pada tasyahud akhir merupakan kewajiban membaca tasyahud, disyariatkan mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Yang menjadi perselisihan adalah pada tasyahud yang pertama, apakah dibaca salawat atau tidak. Ini khilaf kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak dianjurkan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Salawatnya adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat Bukhari dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Salawat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Salawat pula kepada istri-istri dan keturunannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Banyak bentuk-bentuk salawat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan antum merujuk ke kitab Sifat Salat Nabi ketika beliau menjelaskan tentang bab tentang masalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau antum akan dapati sekian lafaz yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk-bentuk salawat. Dan kita mencukupkan untuk mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Jangan mengamalkan yang lain yang tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu salawat nariyah atau salawat badr atau salat-salat yang lainnya yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.